Halo para pelajar, selamat datang di media pembelajaran interaktif. Dalam media pembelajaran kali ini, sahabat belajar akan mengetahui tentang housekeeping, yaitu bagaimana menata perlengkapan ke dalam troli. Nah, sahabat pelajar, sebelum kita lanjut menyaksikan video interaktif ini, adapun tujuan pembelajaran yang sahabat bisa peroleh dengan menyaksikan video ini, melalui tayangan video interaktif ini, peserta didik diharapkan mampu memahami dan melakukan penataan perlengkapan troli dan pencatatan administrasi sesuai dengan standar operasional prosedur. Nah, mungkin kita sempat bertanya, kenapa kita perlu menata perlengkapan kamar dan troli? Nah, itu tidak lain adalah untuk mempersiapkan segala keperluan kamar yang ingin dibersihkan sesuai dengan status kamar dan tercatat dengan baik ke dalam formulir, selanjutnya ditata ke dalam troli dengan rapi dan aman sesuai dengan prosedur dan perlengkapan oleh hotel itu sendiri. Nah, apa saja bagian-bagian dari troli housekeeping? Nah, berikut akan diuraikan bagian-bagian dari troli. Nah, yang pertama ini disebut dengan linen hamper yang berfungsi untuk menaruh linen kotor atau soil hasil penggantian di kamar tamu. Nah, yang ini disebut dengan tempat amenities dan stationery. Jadi digunakan untuk menata amenities yang akan disetup di kamar serta stationery-nya. Nah, yang di sebelah kanan ini disebut dengan garbage hamper yang berfungsi untuk menaruh sampah-sampah kotor hasil yang diperoleh dari kamar tamu. Nah, yang di bagian tengah ini disebut dengan trolley rack yang berfungsi untuk menata semua linen-linen yang akan disetup ke kamar. Nah, sedangkan ini yang terakhir ini disebut dengan trolley wheel yang berfungsi sebagai roda penggerak. Nah, sehingga kita harus memastikan bahwa roda penggerak ini bisa berjalan dengan baik sebelum kita menggunakan troli. Nah, itulah bagian-bagian troli housekeeping. Nah, berikutnya, apa saja yang ditata ke dalam troli? Ada beberapa peralatan yang harus ditata ke dalam troli. Yang pertama yang ditata adalah room linen. Room linen ini adalah segala wujud berbentuk kain yang disetup di kamar tamu sebagai penggantian. Nah, itu berupa sheet, duvet, pillowcase, bath towel, hand towel, bath mat, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua ini ditata adalah guest amenities dan guest supplies, yaitu berfungsi untuk melengkapi segala keperluan tamu selama tamu menginap di hotel. Nah, pada umumnya terdiri dari bath gel, shampoo, soap, dental kit, comb, shaving kit, shower cap, dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya ada yang disebut dengan stationeries. Jadi room stationeries ini segala kelengkapan untuk kegiatan tulis-menulis atau sejenisnya, itu berupa room sign, paper, amplop, pen, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya selain peralatan di atas, juga ditata adalah bahan dan alat pembersih. Nah, bahan ini meliputi chemical yang digunakan untuk membersihkan kamar sesuai dengan objeknya.
Nah, pada umumnya bahan yang digunakan itu bisa furniture polish, glass cleaner, MPC, desinfektan, parfum, atau yang lain sebagainya. Nah, sedangkan alat bisa berupa dusting cloth, ball brush, wiper, vacuum, mop, broom, dan lain sebagainya. Namun ini disesuaikan dengan objek yang akan dibersihkan di kartu sendiri. Nah, selanjutnya yang perlu disiapkan juga adalah formulir administrasi agar pencatatan kamar tentang keadaan kamar bisa ditata dengan baik. Itu formulirnya bisa terdiri dari room boy control sheet, kemudian maintenance order, berikutnya ada loss and found form, dan loss and damage form. Kalau maintenance order untuk perbaikan fasilitas kamar yang rusak, loss and itu untuk memperbaiki atau memberikan layanan kehilangan pada barang tamu. Nah, itulah formulir atau perlengkapan yang perlu ditata ke dalam trolley housekeeping. Nah, berikutnya bagaimana langkah-langkah menyiapkan dan menata perlengkapan troli. Nah, berikut akan diuraikan langkah-langkahnya. Yang pertama, sahabat belajar harus mengecek keadaan troli terlebih dahulu dari atas sampai roda dan pastikan berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua, melakukan dusting agar troli selalu bersih sebelum digunakan. Yang ketiga, menata room linen sesuai dengan status kamar pada troli rak. Yang keempat, menata guest amenities dan stationery di rak atas. Yang kelima, menata bahan dan alat pembersih di dekat garbage hamper. Yang keenam, menata plastik garbage hamper. Yang ketujuh, menyiapkan formulir administrasi kamar. Yang kedelapan, mengecek kembali keperluan agar tidak tertinggal. Dan yang terakhir, berangkat menuju kamar dan menempatkan troli di samping pintu dengan tidak menghalangi jalan. Nah, berikut ini akan diuraikan langkah-langkah mengisi formulir kamar. Contohnya, room boy atau room attendant control sheet. Nah, ini silakan diisi identitasnya terlebih dahulu, mulai dari nama, kemudian shift, kemudian floor, dan tanggal pembersihan. Selanjutnya diisi nomor kamar yang dibersihkan, jumlah kamar, status kamar, dan kelengkapan kamar yang dibawa ke dalam troli sesuai dengan jumlah dan standar setupnya. Contohnya nomor kamar 2101D, D itu artinya double, jumlah kamarnya 2 orang. Selanjutnya total use. Nah, silakan dijumlahkan total perlengkapan yang dibawa ke dalam troli. Selanjutnya dibuat nama petugas yang menangani pembersihan kamar. Selanjutnya yang dipelajari juga adalah repair order yang berfungsi untuk mencatat apabila fasilitas kamar itu ada kendala. Nah, repair order ini dimulai dari nomor kamar itu sendiri, kemudian tanggal penanganan, kemudian jenis kerusakannya. Contohnya, air conditioning is not running well, very noise, dan petugas yang akan ditunjuk. Contohnya, engineering. Nah, itulah cara pengisian repair order sesuai dengan kerusakan yang terdapat di kamar itu sendiri. Baik sahabat belajar, demikianlah video pembelajaran ini. Semoga memberi manfaat dalam belajar dan mengembangkan kompetensi. Sampai jumpa, salam wonderful Indonesia. Silakan saksikan video tentang bagaimana menyiapkan troli berikut ini.